Alhamdulillahirrabbilalamin. Para hadirin, bapak-bapak, para pemuda yang senantiasa istiqomah untuk mengharapkan rahmat dan karunia dari Allah. Pada kesempatan malam hari ini, Allah masih berkenan memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya, terutama kenikmatan sehat, kenikmatan sempat, sehingga kita dimampukan oleh Allah untuk termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka orang itu akan Allah pahamkan terhadap ilmu agama. Dan barang siapa yang Allah menghendaki untuk kebaikan untuk seseorang, maka orang itu akan dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kakinya ke tempat-tempat majlis ilmu, ke kumpulan-kumpulan orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Oleh karena itu kita patut bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Rasulullah SAW. Tidak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan salawat dan salam itu sampai juga kepada kita semua yang alhamdulillah sampai dengan saat ini masih diberi kekuatan oleh Allah untuk istiqomah ya, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan mencontoh suri tauladan Rasulullah SAW sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya. Maka para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah tema yang diberikan kepada saya malam hari ini adalah pintu taubat selalu terbuka. Dan kita awali tadabbur kita pada malam hari ini dengan memperhatikan surat Al-Hadid ayat ke-16. Al-Hadid surat 57 ayat ke-16. Surat Al-Hadid surat 57 ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون
فاسقون وكثير فاسقون. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat ini Allah bertanya sekaligus memberikan peringatan kepada kita. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah? Ketika Allah memberikan kepada kita banyak peluang, banyak waktu, memberikan umur yang panjang, belumkah datang waktunya kepada kita untuk kita dapat dan mampu mempergunakan waktu-waktu yang telah Allah berikan kepada kita untuk tunduk hati kita mengingat Allah? Oleh karenanya Allah bertanya demikian, dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepadanya. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Ada sebagian orang-orang mukmin di antara kita, karena ini ayat ditujukan oleh Allah kepada orang-orang yang mukmin. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang mukmin? Allah bertanya kepada kita. Ada di antara orang-orang yang mengaku mukmin, beriman kepada Allah, berkat rahmat dan karunia dari Allah, Allah sampaikan Alkitab kepada mereka sebagai petunjuk yang senantiasa mereka memohon kepada Allah supaya Allah memberikan kepada mereka petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka Allah berikan Alkitab, Al-Quran. Tetapi apa yang terjadi di dalam ayat ini? Lalu berlalulah masa yang panjang dan hati mereka menjadi keras. Mereka tidak melaksanakan kitab Al-Quran yang telah sampai kepada mereka, sehingga mereka lupa terhadap asal usul mereka, bahwa kita semua sebagai manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi pengabdi-pengabdi Allah melalui firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah, kepada kami. Tetapi ketika berlalu masa yang panjang, petunjuk-petunjuk Allah yang telah Allah hadirkan di hadapan mereka, mereka tidak pernah ingin atau berusaha serta berniat melakukan, membaca petunjuk-petunjuk Allah, mentadaburi petunjuk-petunjuk Allah. Akhirnya lambat laun, lama kelamaan hatinya menjadi keras. Bukan ketundukan yang Allah harapkan, tetapi justru ada sebagian orang-orang yang mengaku mukmin kepada Allah, mereka bertambahnya umur, dipanjangkannya usia oleh Allah, diberikannya kesempatan yang banyak oleh Allah, tetapi semakin banyak pula dosa-dosa, kemaksiatan serta kesalahan yang mereka lakukan. Akhirnya ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk bersyukur, wa itadana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Tetapi sedikit sekali di antara kita, qalilan ma tashkurun. Ketika Allah memerintahkan kepada kita, fadkuruni adkurkum, ingatlah kepadaku niscaya aku akan ingat kepadamu, tetapi justru kita lalai, bahkan banyak melupakan Allah. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk menyerahkan seluruh jiwa, raga, harta, karena Allah telah membeli itu semua melalui surat At-Taubah ayat ke-11, kita menolak, kita tidak mau. Bahkan para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah, hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada agama Allah Islam secara kaffah, secara menyeluruh.
Tapi banyak di antara kita yang justru memilih-milih, memilah-milah. Seandainya ini ringan, kita anggap, kita laksanakan. Tetapi ketika mendapatkan suatu ayat yang kita rasa berat untuk melaksanakannya, kita tinggalkan. Yang ringan kita laksanakan, yang berat kita tolak. Maka tidak ada alasan bagi Allah ya, untuk memberikan kepada kita ampunan ketika semua itu kita lalaikan. Ketika kita lebih melakukan tindakan-tindakan kesalahan, tindakan-tindakan kemaksiatan, tindakan-tindakan dosa, baik yang disadari maupun yang tidak disadari, ketimbang kita menundukkan hati kita untuk bertobat kepada Allah ketika Allah memberikan peluang kepada kita, maka tidak ada alasan bagi Allah untuk memberikan ampunan kepada kita. Sebagai suatu contoh, ketika Allah telah menyampaikan Al-Quran kepada kita, 30 juz di dalam Al-Quran, 6.600 sekian ayat di dalam Al-Quran, 114 surat di dalam Al-Quran, maka lebih banyak yang kita amalkan atau justru kita lebih banyak yang belum amalkan? Kita lebih banyak membaca Al-Quran atau kita lebih banyak meninggalkan, melupakan peringatan-peringatan Allah melalui Al-Quran? Sehingga tidak ada alasan bagi kita ketika kita menginginkan pertolongan Allah, maka bertobatlah kepada Allah. Sebab kelalaian-kelalaian kita yang selama ini Allah telah memanjangkan umur kita, yang selama ini Allah telah memberikan kesempatan kesehatan itu untuk kita, pergunakanlah kita untuk segera melaksanakan perintah Allah yang disebut oleh Allah di dalam surat Al-Imran ayat 133. Surah ketiga ayat 133. Surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Maka kehadiran kesadaran itu adalah merupakan karunia dari Allah untuk supaya kita tidak menunda-nunda. Wasari'u ila maghfirah, untuk bersegera kita kepada ampunan-ampunan Allah. Karena ciri-ciri orang yang bertakwa adalah yang apabila mereka melakukan sebuah perbuatan yang jauh daripada petunjuk-petunjuk Allah, ketika mereka melakukan sebuah kezaliman, maka Allah memberikan kepada mereka karunia-Nya sehingga mereka ingat terhadap dosa-dosanya lalu meminta ampun kepada Allah. Sebab para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau Allah berkehendak menghukum kita dikarenakan dosa-dosa kita, kalau Allah berkehendak memberikan siksa kepada kita
dikarenakan kesalahan-kesalahan kita, tentu tidak satupun di antara manusia, bahkan makhluk hidup ini yang disisakan oleh Allah, dihabiskan ku Allah sadayana. Ya. Sebab karena memang tidak pantas kita sebagai manusia, ketika kita memohon kepada Allah keselamatan, kita berharap kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita keselamatan baik dalam kehidupan dunia maupun nanti di akhirat. Tetapi justru perbuatan-perbuatan kita banyak sekali yang mengundang azab Allah. Sehingga istilahnya, ya Allah, sesungguhnya aku tidak pantas masuk ke surga, tapi pamika di kanarakakeun abdi oge sieun. Jadi hoyongna di mana? Ya. Maka pantaskanlah kita untuk mendapatkan keselamatan di akhirat nanti dengan cara bersegera kepada ampunan Allah dan bersegera kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu adalah pilihan bagi kita kalau kita menginginkan keselamatan nanti di akhirat. Sebab para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika hati ini tetap lalai dengan kesibukan-kesibukan kita mengharapkan perniagaan kehidupan dunia, ketika hati ini masih terus menolak untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, bahkan kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim karena begitu banyak perintah-perintah Allah yang kita ganti, kita lakukan dengan melakukan perintah-perintah yang tidak diperintahkan oleh Allah, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Allah. Maka sekali lagi, kalau Allah menyiksa disebabkan karena dosa-dosa kita, tentu Allah tidak akan menyisakan satu makhluk melata pun di muka bumi ini. Kita perhatikan surat 16 An-Nahl ayat ke-61. Surat 16 ayat ke-61. Surat ke-16 ayat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidhulmihim ma taraka 'alaiha فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا Sadaqallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Sadaqallah. Para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah,
ayat ini jelas merupakan peringatan bagi kita bahwasanya kalaulah Allah berkehendak menghukum manusia disebabkan karena kezalimannya, menghukum manusia dikarenakan dosa-dosanya, tentu tidak akan disisakan satu makhluk pun di muka bumi ini. Karena memang begitu besar, begitu banyak dosa yang dilakukan oleh manusia. Semakin Allah memberikan kepada mereka kenikmatan, justru ada sebagian banyak manusia yang tambah jauh kepada Allah. Ketika Allah memanjangkan umur mereka di dunia, justru mereka lebih disibukkan untuk mencari harta kekayaan dunia, sehingga mereka lupa kepada Allah, dan Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kata Allah di dalam surat Al-Hasr ayat ke-19. Tetapi Allah tidak demikian. Begitupun manusia banyak sekali melakukan perbuatan dosa, Allah tetap memberikan kesempatan bagi manusia untuk senantiasa mengharapkan ampunan dari Allah. Allah senantiasa memberikan peluang tobat yang seluas-luasnya bagi kita sebagai orang-orang yang mukmin untuk segera bertobat kepada Allah. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, di dalam salah satu hadis qudsi, bahwasanya Allah lebih gembira menerima tobat seorang hamba daripada seseorang yang berada di tengah padang pasir, kemudian dia kehilangan untanya, padahal beserta untanya itu ada makanan dan minumannya, ada bekalnya di dalam perjalanan. Ketika dia sudah mencari ke sana kemari tidak didapatinya untanya, karena kelelahan kemudian dia bersandar pada sebuah pohon bermaksud untuk beristirahat, kemudian tertidur. Tapi ketika bangun tidur dia melihat untanya sudah ada di sisinya. Saking senangnya orang itu kemudian berkata, alhamdulillah ya Allah, lamun orang paminan gitu, ya. Sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan engkau. Sesungguhnya engkau adalah hambamu dan aku adalah Tuhanmu. Saking senangnya, dan senangnya Allah melebihi senangnya orang tersebut ketika Allah menerima taubat orang-orang mukmin yang mau menundukkan hatinya bersegera kepada ampunan Allah. Maka para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, taubat tidak menunggu ketika seseorang itu mencapai kesuksesan. Taubat tidak menunggu seseorang itu diberikan kelapangan oleh Allah, dan taubat tidak menunggu seseorang mengharapkan Allah memberikan keinginan sesuai dengan harapannya. Angkewe tobatnya abi malam pamitos sukses, angke tobatnya abi mau pamitos kolot, angke abi ma tobatnya pamitos pensiun, ya. Karena kita akan mati, dan mati tidak menunggu untuk kita supaya bertobat kepada Allah. Mungkin bisa jadi ketika Allah memerintahkan kepada malaikat Ijrail, ketika seseorang sudah datang waktu kematiannya, wahai Ijrail, cabut nyawanya. Aduh ya Allah, hapunten, karunya jalmi ieu bager tapi teu acan sukses, kewe pamitos sukses dicabut nembe nyawana moal, ya. Karena Allah tidak menunggu seseorang itu untuk mencapai kesuksesan untuk bertobat kepada Allah, maka bersegeralah kita bertobat kepada Allah sebelum ajal kematian datang menghampiri kita. Dan ajal kematian kita tidak ada yang tahu, ya. Ada tidak di antara kita yang sudah mendapatkan jaminan bahwa besok kita akan hidup? Aya teu Pak? Urang tos gaduh jaminan, urang mah hidup, sehingga tenang we, engke we pas bade mau tobat, ya. Orang yang bertobat kepada Allah ketika ajalnya sudah datang menghampirinya, maka sudah tertutup pintu tobat. Maka oleh karena itu para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah,
selama Allah masih memberikan kepada kita karunia berupa kesempatan dan kesehatannya, kita pergunakanlah dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa bertobat kepada Allah. Kita memberikan kegembiraan kepada Allah, kita menolong agama Allah, maka Allah pun akan memberikan kepada kita kegembiraan dan akan memberikan kepada kita pertolongannya sebelum ajal yang sudah pasti ditentukan bagi kita mendahului keinginan kita untuk bertobat kepada Allah. Kita perhatikan surat Az-Zumar ayat ke-53 dan 54. Surat 39 ayat 53 dan 54. Surat Az-Zumar ayat 53-54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون Sadaqallah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Sadaqallah. Maka kita sebagai hamba-hamba Allah, jangan sampai kita berputus asa terhadap rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan kepada Allah, maka sebanyak itu pula Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Ketika kita datang kepada Allah dengan membawa dosa-dosa kita sebesar gunung, maka sebesar itu pula Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Bahkan ketika kita datang kepada Allah dengan membawa dosa-dosa kita sepenuh langit dan bumi, maka sepenuh langit dan bumi itu pula Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Maka jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, kecuali dosa syirik yang tidak pernah ditobati. Sungguh dia Allah maha pengampun, maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang ajab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Tobat artinya kembali, wanibu. Tobat secara bahasa artinya kembali, dan
Syarat syar'i adalah kembali kepada melaksanakan ketaatan kepada Allah daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Maka kembali kepada Allah ini jangan sampai kita tunda-tunda. Jangan sampai kita nanti-nanti. Ya. Karena ajal senantiasa menyertai kita. Kita dijanjikan oleh Allah kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Masalahnya ketika kita menanti-nanti untuk bertobat, dalam keadaan apa kita mati? Sebab mati itu adalah sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh manusia. Ketika manusia menginginkan kematian yang husnul khotimah, maka upayakanlah untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan beristiqomah di dalam melakukannya, sehingga insya Allah Allah akan memberikan kepadanya kematian yang baik. Tetapi ketika kita lalai, kita lebih banyak menyibukkan diri kita waktu yang telah Allah berikan kepada kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, dengan melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa, maka akan seperti itu pula kematian yang akan datang kepada kita. Naudzubillahi min dzalik. Maka daripada itu, para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi bersegarlah kita untuk bertobat kepada Allah. Karena kita sebagai manusia tidak pernah lepas daripada kesalahan-kesalahan. Bahkan ketika kita merasa bahwa diri ini sudah benar, bahwa diri ini sudah mendapatkan petunjuk, bahwa kita merasa diri ini sudah berada pada jalan yang lurus, justru ketika itulah kita telah berdosa kepada Allah, sebab kita telah melupakan peringatan-peringatan dari Allah, sehingga Allah menggambarkan kita sebagai orang-orang yang disebutkan oleh Allah di dalam surat 43 ayat 36 dan 37. Surat Az-Zukhruf ayat 36 dan 37. Surat Az-Zukhruf ayat 36-37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. Sadaqallah. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Dan sungguh mereka, setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan. Jadi jelas bahwa ketika seseorang merasa bahwa dirinya berada di dalam petunjuk Allah, diakibatkan dari berpaling daripada peringatan-peringatan Allah, jarang mendengarkan Al-Quran, yang mana Al-Quran adalah sumber rahmat,
jarang pergi untuk mengikuti kajian-kajian ke majlis-majlis taklim untuk memperbaiki ilmu agamanya, untuk memahami ayat-ayat Allah, maka ketika itu pula Allah akan mendatangkan baginya setan, yang mana setan itu senantiasa menyertainya dan menghalangi orang tersebut daripada melaksanakan kebenaran yang telah Allah sampaikan kepada mereka, menghalangi mereka daripada bertobat kepada Allah. Bisa jadi yang dihalangi itu adalah kita sebagai orang-orang yang sudah sampai petunjuk Al-Quran kepada kita, tetapi ketika ada ayat-ayat yang kita berpaling darinya, kita melupakan diri daripada petunjuk-petunjuk Allah. Bisa jadi ada di dalam hati kita perasaan bahwa saya sudah mendapatkan petunjuk. Maka para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini saya mengajak khususnya kepada diri saya pribadi, umumnya kepada kita semua yang mendengarkan, hendaklah kita bersegera mendapatkan ampunan Allah dengan bertobat kepadanya. Dan syarat dalam bertobat, kita harus mau mengikuti apa yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat ke-55. Surat 39 ayat ke-55. Surah 39 ayat 55. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Sadaqallah. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quran dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Sadaqallah. Tadi di dalam surat Az-Zumar ayat ke-54-nya kita diperintah oleh Allah untuk bertobat, kembali kepada Allah, berserah diri kepadanya sebelum datang kepadamu ajab, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Dan kemudian dalam praktek tobat yang harus kita ikuti adalah, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu. Yang sebaik-baik yang telah diturunkan kepada kita adalah Al-Quran. Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasabiham masani. Karena Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Sebab Al-Quran itu adalah hujjatul laka wa alaik. Al-Quran adalah sesuatu yang dapat membela kita ketika nanti kita dihadapkan oleh Allah pada persidangan Allah. Al-Quran pula sekaligus yang membantah, yang memberatkan kita di persidangan Allah ketika kita tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak mau mengikuti Al-Quran selama kita masih diberikan kehidupan oleh Allah. Maka ikutilah Al-Quran. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum.
dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu Al-Quran dari Allah sebelum datang azab kepadamu secara mendadak sedang kamu tidak menyadarinya. Sekali lagi, kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita sangat banyak, sangat luas, sehingga Allah di dalam ayat yang pertama tadi bertanya kepada kita, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang mukmin untuk tunduk hati mereka mengingat Allah, untuk mengikuti kebenaran yang telah Allah sampaikan kepada mereka. Karena kita bukan siapa-siapa, tapi berkat rahmat dan karunia dari Allah, Allah sampaikan Al-Quran kepada kita. Karena kita sebagai manusia punya hak yang sama di hadapan Allah untuk mendapatkan keselamatan. Maka sebelum ajal itu datang kepada kita, dan selama Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, ikutilah Al-Quran. Karena Allah menggambarkan orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran, Allah gambarkan di dalam surat 39 masih ayat ke-56 sampai 59. Ayat 56 sampai 59-nya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين صدق الله العظيم. Agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Atau agar jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau agar jangan ada yang berkata, ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Sungguh sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya. Malah kamu menyombongkan diri dan termasuk
orang-orang kafir. Sadaqallah. Maka para hadirin, Allah memberi peringatan kepada kita ayat ini supaya kita tidak mengalami penyesalan yang dialami oleh orang-orang yang kafir, yang ketika Allah telah berikan kepada mereka keterangan-keterangan, telah datangkan kepada mereka keterangan-keterangan daripada petunjuk-petunjuk Allah, mereka malah menyombongkan diri dan termasuk orang-orang yang kafir. Sehingga ketika mereka menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah, selama penantian itu ajal telah datang mendahului kepada mereka, sehingga mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban kepada Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan kepada Allah. Aduh, ya Allah, sugan teh moal disiksa. Ya Allah, beri tangguhlah. Di dalam ayat yang lain, bahkan di dalam surat Al-Mu'min ayat 99 ayat sampai 100, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, ya, supaya aku dapat berbuat amal yang baik yang kau ridhoi. Tetapi Allah tidak menunda kedatangan suatu ajal ketika ajal itu sudah ditentukan bagi manusia. Maka para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengalami penyesalan seperti ini. Atau agar jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Kalau Allah memberi petunjuk kepadaku, tentu aku akan termasuk orang-orang yang bersegera meminta ampun kepada Allah, bersegera kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau petunjuk Allah datang kepadaku, tentu aku jadi orang yang paling duluan untuk bertakwa kepada Allah. Padahal petunjuknya sudah Allah berikan kepada mereka, tetapi mereka berpaling. Lalu Allah diadakan mereka setan, sehingga setan itulah yang menyertainya tadi di dalam ayat 36 surat 43, sehingga mereka merasa mendapat petunjuk, tidak pernah merasa bersalah, tidak pernah merasa berbuat dosa. Karena dosa-dosa yang mereka lakukan, semakin banyak mereka melakukan dosa, maka semakin hitam hatinya. Sebab di dalam keterangan, hati manusia itu ibarat marmer putih. Ketika manusia itu melakukan sebuah dosa, maka berbintiklah hitam. Berbuat dosa lagi, hitam lagi. Berbuat dosa lagi, hitam lagi, terus. Ketika manusia berbuat dosa semakin bertambah hitamnya. Maka ketika sudah hitam, ketika dia berbuat dosa lagi, sudah tidak kelihatan dosanya. Dia menyangka mendapatkan petunjuk, dia menyangka bahwa akan hidup untuk selamanya. Dan mudah-mudahan kita terhindar daripada perasaan-perasaan seperti itu, dan akan mendapatkan akibat sebagaimana yang Allah gambarkan dalam ayat ini. Atau agar jangan ada yang berkata ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik, ya. Maka sekali lagi, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang mukmin untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah kami datangkan kepada mereka. Maka kesempatan sekali lagi yang Allah berikan itu adalah kesempatan yang paling berharga untuk kita bersujud kepada Allah, memohon kepada Allah supaya Allah menghapus segala kesalahan-kesalahan kita, supaya Allah menghapus dosa-dosa kita, sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan menjadi orang-orang yang selamat dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Sebagaimana tadi dalam surat Isra rakaat pertama, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ketika orang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, dia tahu bagaimana dia harus berbuat. Ketika seseorang mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, yaitu Al-Quran, maka Allah berikan kepadanya furqan. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Orang yang beriman bertakwa kepada Allah, oleh Allah diberikan furqan, sehingga setiap kesalahan yang dia perbuat, bahkan tidak disengaja sekalipun,
bahkan tidak disadari sekalipun Allah tampakkan kesalahan-kesalahan baginya, sehingga dia sadar lalu memohon ampun kepada Allah. Tetapi ketika seseorang tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk Allah yang telah Allah datangkan kepada mereka, sebanyak apapun mereka melakukan kejahatan, sebanyak apapun mereka melakukan perbuatan dosa, Allah tidak memberikan kepadanya furqan, sehingga dia tidak merasa berdosa. Dia terus merasa berada di dalam petunjuk dan akhirnya tidak mempunyai keinginan untuk bertobat kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan penyesalan di dalam ayat ini. Maka kata Allah, sungguh sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya, malah kamu menyombongkan diri dan termasuk orang-orang yang kafir. Mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah dengan segala kemampuan yang Allah berikan kepada kita, mau mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran, la raiba fih, dan tidak ragu kita di dalamnya, supaya kita termasuk orang-orang yang bertakwa, supaya kita mampu melihat setiap kesalahan-kesalahan yang telah kita kerjakan, supaya kita mampu untuk bertobat kepada Allah pada setiap kesalahan yang kita lakukan, sehingga Allah pun berkenan memberikan maaf kepada kita dan memberikan kenikmatan kepada kita sampai kepada waktu yang ditentukan oleh Allah. Surat 11 ayat ketiga, Hud ayat ketiga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, hari kiamat. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan ayat ini, untuk senantiasa wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih, untuk meminta ampun dan bertobat kepada Allah dengan senantiasa ingat kepada Allah serta berzikir kepada Allah dengan mengucapkan astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka dengan taubat yang kita lakukan kepada Allah, apalagi taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya, maka Allah pasti akan menerima taubat kita. Selain itu pula Allah akan memberikan kepada kita kenikmatan kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Kapan waktu yang telah ditentukan itu? Yaitu sampai ketika nanti kita
menghadap Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ampunan Allah daripada perbuatan kita, amalan-amalan baik kita karena kita bertobat kepada Allah, dan memberikan kepadanya karunia kepada setiap orang yang berbuat baik. Tetapi jika kamu berpaling, kata Allah, maka sungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari kiamat, hari yang besar. Sesudah ayat-ayat sampai kepada kita, agar jangan sampai kita melalaikan waktu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, supaya kita jangan sampai melalaikan kenikmatan-kenikmatan sebagai penunjang bagi kita untuk bertobat kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kita ampunan-ampunannya ketika kita mampu melaksanakan itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah. Sebab man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah, maka kebaikannya bagi dirinya sendiri. Tetapi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Barang siapa yang berbuat sesat, maka kerugiannya bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, para hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada pilihan bagi kita ketika kita mengharapkan di dalam kehidupan ini kebahagiaan, maka jalan satu-satunya adalah kita senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, dan petunjuk Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memohon ampun dan bertobat kepada Allah, sehingga Allah berkenan memberikan ampunannya kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, para hadirin, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan apabila di dalam penyampaian ada beberapa kata mungkin yang tidak berkenan di hati para bapak, para ibu sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditutup dengan doa astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah.